Haleluya. Puji Tuhan. Karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan, kita ada sampai dengan saat ini. Di minggu terakhir di tahun 2020 ini, hanya pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Mari, kita akan mulaikan ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, Yesus terangku, Dialah gembala kita di setiap waktu. Haleluya. Yesus terangku di siang dan malam, Dia juga setia di setiap waktu. Amin. Haleluya. Yesus terangku di siang dan padanya aku boleh harap selamanya. Haleluya. Ku boleh harap selamanya. Padanya ku boleh harap selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Keberadaan kami oleh karena pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Itu sebabnya kami meninggikan Engkau. Kami memuliakan Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami rindu ingin mengagumi
mengagungkan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami. Tuhan, pimpin dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan sukacita, dengan puji-pujian yang kami naikkan dengan segenap hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan kami, layakkan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan masuk dalam pujian, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dialah terang kita dan keselamatan kita. Haleluya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terhadap Oh haleluya. aku harus gemetar. Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Jalan orang benar seperti terang mulia. Haleluya. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar Seperti terang mulia. yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang. sekali lagi. Jalan orang benar Jalan orang benar seperti terang mulia. amin Tuhan. Jalan orang benar seperti terang mulia. Yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Haleluya. Jalan orang benar seperti terang mulia. Kita mau bangkit menjadi terang, karena terang itu sudah datang. Haleluya. Bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan
sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata bagimu. Sebab Kegelapan menutupinya. Haleluya. menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata bagimu. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Haleluya. terbit atasmu, Dan kemuliaan-Nya menjadi nyata bagimu. Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Sebagai anak Tuhan, ada kalanya kita pun menghadapi pencobaan. Tapi biarlah mata kita tidak terpaut pada masalah itu, tapi kita arahkan mata kita memandang kepada Tuhan. Betapa indahnya ku pandang Yesus. Haleluya. betapa indahnya ku pandang Yesus, meski pencobaan amat besar, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus, memberi pertolongan amat besar. Betapa indahnya. Betapa indahnya Pandang pada Yesus. Haleluya. Yesus, Meski pencobaan amat besar. Haleluya. amat besar, Hanya satu cahaya hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus. dari Haleluya. Tuhan Yesus, Memberi pertolongan amat besar, hanya satu cahaya. hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus, memberi pertolongan amat besar. Amin. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Firman yang selalu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mari saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang Waktu ku bimbang dan hilang jalan, hilang jalanku, tetaplah Engkau ada di sisi. Haleluya. sisiku. Tak akan ku takut Ku takut asal Engkau di asal dekatku. kau di Haleluya. dekatku, Besertaku selamanya. besertaku Haleluya. selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kami sudah menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian bagi Engkau, Tuhan, Engkau disenangkan dengan pujian kami. Karena kami menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita untuk menyenangkan Tuhan yang sudah hadir dalam dunia ini, menyelamatkan hidup kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kembali kami akan mendengar firman-Mu lagi. Kami akan mendengar suara-Mu lagi Tuhan. Firman itu yang menuntun jalan hidup kami, memberi terang bagi kehidupan kami, menuntun kami, langkah hidup kami hari demi hari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, Roh Kudus menguasai hamba-Mu, berikan hikmat marifat Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Engkau taruh dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu merupakan perkataan-perkataan dari sorga yang turun bagi kami. Kami terima kebenaran firman-Mu, kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami semua juga diberkati oleh firman-Mu. Dan urapan yang sama juga kami terima, umat-umat-Mu yang menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati lagi saat ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan kiranya firman Tuhan ini membawa pencerahan kepada kita, membawa pengertian kepada kita dan memberkati kita semua. Kita baru saja melewati dan merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus.
Dan untuk saat ini, tema yang diangkat adalah kegelapan tidak menguasai orang percaya. Sebab itu saya ajak kita bersama-sama membuka di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang kelima. Injil Yohanes pertama ayat yang kelima mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasai terang. Keadaan gelap adalah satu kondisi atau suatu keadaan di mana terang itu tidak ada. Dan ketika tidak ada terang, tidak muncul terang, itulah keadaan yang disebut dengan gelap. Dan kegelapan di sini menunjuk pada suatu keadaan di mana manusia tidak mau mengenal atau menerima Yesus sebagai juru selamat. Bahkan manusia menolak Yesus yang sudah datang, yang baru saja kita merayakan di dalam perayaan Natal. Yesus yang datang ke dalam dunia ini sebagai bayi, dan dia dikatakan juga di dalam firman Tuhan, dalam ayat Alkitab, Yesus datang membawa terang di dalam dunia ini. Tetapi manusia menolak Yesus, sebab itu manusia menolak terang. Dan kalau manusia menolak terang, dia ada di dalam kegelapan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12, di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesus sudah menjelaskan, Yesus sudah memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia adalah terang dunia. Dan selanjutnya juga dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, barang siapa mau mengakui Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini membawa terang, maka terang itu ada di dalamnya. Itu akan menghilangkan kegelapan. Kegelapan di sini bukan berarti bahwa kita hidup di tengah satu keadaan yang gelap secara fisik, keadaan yang gelap secara mata jasmani, tetapi kita mungkin dalam keadaan yang terang benderang. Matahari masih menyinari kita, ada cahaya-cahaya lampu masih menyinari kita, dan kita dapat melihat dengan jelas. Tetapi kegelapan itu menguasai jiwa kita. Karena apa? Karena dosa yang tinggal di dalam kita. Jadi kegelapan di sini adalah suatu keadaan gelap, suatu keadaan yang sangat tidak ada terang di dalam jiwa kita. Sekalipun kita hidup di dalam kemewahan dengan terang yang begitu banyak. Tetapi itu hanya terang secara fisik. Bukan terang di dalam jiwa kita. Dan dikatakan di dalam ayat ke-12 itu, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya, ketika orang menolak Yesus, orang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, maka perjalanannya, jalan hidupnya, berarti dia masih tinggal di dalam kegelapan. Karena dia menolak terang itu. Ya. Harusnya ketika seseorang menerima Yesus, orang mau menerima Yesus dan menyadari bahwa dia hidup dalam keadaan gelap, menyadari bahwa jiwanya ditutupi oleh kegelapan dosa, mengetahui bahwa ada terang yang datang, mengetahui bahwa Yesus datang membawa terang itu, dia mengikuti Yesus dan dia akan mengalami
terang di dalam kehidupannya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang masih menolak, dan sebab itu dikatakan mereka masih berjalan di dalam kegelapan. Ya. Mereka tidak mengerti dan mereka bahkan mengabaikan arti dan tujuan dari kehidupan yang ditunjukkan oleh Yesus. Orang yang berjalan di dalam gelap, saudara-saudara, kita tahu bersama, mereka tidak tahu keadaan sekeliling mereka. Mereka meraba-raba tanpa mengetahui apa yang ada di sekeliling mereka, dan sangat mungkin kemudian mereka tersandung. Mereka tidak mempunyai pengetahuan apakah jalan yang mereka ambil ini benar atau tidak. Mereka tidak mengetahui apakah arah yang mereka jalani ini benar atau tidak. Mereka dalam keadaan gelap, seperti tertutup mata mereka, dan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di hadapan mereka. Dan karena mereka tidak tahu apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di depan mereka, bahkan apa yang ada di sekeliling mereka, sangat mungkin mereka tersandung dan kemudian jatuh. Ini keadaan manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Manusia yang tidak mau menerima terang itu, walaupun terang itu sudah datang. Ya. Dan keadaan gelap ini, keadaan gelap yang menyelimuti jiwa mereka, sangat mungkin akan mendatangkan rasa frustasi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pengharapan. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus buat dengan kehidupan mereka. Satu-satunya hal yang mungkin mereka jalani kehidupan mereka adalah bahwa mereka masih ada saat ini. Mereka bertahan untuk hidup sampai kemudian kematian menjemput mereka. Dan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan merasa bahwa setelah kehidupan ini, hidup mereka juga selesai. Ketika maut menjemput mereka, kehidupan mereka selesai. Mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui, dan mereka bahkan mungkin menolak ajaran yang mengatakan bahwa setelah hidup ini, Yesus menyediakan bagi kita satu kehidupan yang lain. Satu kehidupan yang abadi, satu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Mereka tidak mengenal hal ini. Bahkan mereka tidak mau menerima hal tersebut. Sehingga bagi mereka, mereka hanya hidup untuk diri sendiri. Mereka hanya hidup seumur hidup mereka saat ini. Setelah hidup ini berakhir, kehidupan bagi mereka berakhir pula. Dan kegelapan juga melambangkan atau menggambarkan suatu keadaan di mana manusia tidak siap. Manusia tidak berjaga-jaga. Tidak siap dari apa? Tidak berjaga-jaga dari apa? Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, Paulus mengingatkan kepada kita, suratan 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-2, sampai dengan ayat yang ke-4, saya bacakan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Manusia yang hidup dalam kegelapan, jiwanya diliputi dengan kegelapan,
mereka tidak tahu, mereka tidak mau menerima terang, artinya mereka tidak pernah bersiap, mereka tidak pernah berjaga-jaga untuk tibanya atau datangnya hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini. Mereka tidak siap, sehingga bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang menolak Yesus sebagai juru selamat, kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini menjadi seperti pencuri yang datang ke dalam rumah mereka pada waktu malam. Ketika mereka sedang beristirahat, mereka tidak tahu bahwa pencuri itu sudah masuk dan mengambil segala sesuatu dari mereka. Apa yang menyebabkan hal itu? Hal itu terjadi karena mereka tidak pernah siap. Apa sebabnya mereka tidak siap? Apa sebabnya mereka tidak berjaga-jaga? Karena mereka tidak pernah tahu akan hal itu. Dan mereka tidak pernah tahu karena mereka hidup diliputi oleh kegelapan. Jadi marilah kita orang-orang percaya hidup dengan berjaga-jaga. Hidup dengan bersiap sedia untuk kedatangan hari Tuhan itu. Supaya pada saat itu kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri di waktu malam. Tidak seperti suatu hal yang mendadak terjadi begitu saja. Tetapi kalau kita siap, kita tahu, kita berjaga-jaga, kita mengerti bahwa apa yang terjadi dan akan terjadi itu, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ya, bukan seperti orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Dan mengapa orang-orang ini atau banyak kalangan, banyak orang-orang yang sekalipun mengetahui, sekalipun sudah mendengar berita tentang Yesus, sudah mendengar berita tentang terang itu, tetapi mereka masih tetap menolak. Mereka masih tetap tidak mau menerima. Karena pada dasarnya manusia adalah darah daging, dan kita tahu manusia lahir sudah dalam keadaan dosa karena nenek moyang kita sudah berdosa. Dan dosa itu melekat di dalam darah daging kita. Sehingga keinginan yang timbul di dalam kita adalah keinginan untuk berbuat dosa. Manusia lebih menyukai keadaan gelap. Manusia lebih menyukai hidup dalam kegelapan, tinggal di dalam kegelapan. Karena apa? Karena di dalam kegelapan itu mereka bebas untuk melakukan hal-hal yang jahat. Mereka bebas untuk melakukan dosa mereka. Dan ini diingatkan juga di dalam suratan Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 dan 20. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi mengapa orang membenci terang? Mengapa orang menolak Yesus? Mengapa orang menolak terang itu? Dan mengapa orang lebih senang untuk tinggal di dalam kegelapan? Karena mereka leluasa untuk melakukan dosa. Dan kalau terang itu datang, ini yang membuat mereka membenci terang. Terang itu akan membukakan kesalahan-kesalahan mereka. Terang itu akan memperlihatkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Sebab itu mereka membenci terang. Sebab itu mereka menolak Yesus. Dan menolak Yesus berarti kebinasaan yang kekal. Itu dikatakan oleh Alkitab. Jadi saudara-saudara, kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Jiwa kita jangan hanya tinggal diliputi oleh kegelapan. Tapi terimalah terang itu. Supaya dengan terang itu kita boleh mempunyai pengharapan akan
masa depan kita, pengharapan akan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kejahatan yang manusia buat begitu luar biasa. Ya, karena mereka ditutupi, jiwa mereka diliputi oleh kegelapan. Dan itu sebabnya di awal-awal penciptaan dari dunia ini, Allah sempat merasa menyesal menjadikan manusia. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, Allah melihat bahwa kejahatan itu menjadi sangat besar. Manusia-manusia yang lahir kemudian melakukan hal-hal yang melawan firman, melawan ketentuan Allah, melawan apa yang Allah inginkan. Sehingga kemudian dikatakan Allah menyesal menjadikan manusia. Karena apa? Karena kehidupan manusia yang dipenuhi dengan kejahatan. Manusia yang tidak pernah mau melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Dosa yang sudah begitu menguasai manusia, sehingga apa yang dibuat oleh manusia adalah kejahatan, dosa semata-mata. Tapi puji Tuhan, dengan kedatangan Yesus di dalam dunia ini, maka menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi akan manusia. Allah mengasihi kita. Betul, Allah pernah menyesal menjadikan manusia karena begitu jahatnya manusia. Tetapi Allah Bapa sudah mengutus Yesus sebagai jalan untuk membuka kembali satu hubungan antara Allah dengan manusia. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa terang. Hanya kita mau atau tidak menerima terang itu. Apakah kita mau terang itu memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati kita? Betul bahwa terang itu akan membuka dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita. Perbuatan-perbuatan kita yang lama, Tuhan akan ampuni. Jangan tinggal diam di dalam kegelapan. Jangan bersuka dengan kegelapan. Tetapi tinggallah di dalam terang. Terimalah terang itu. Ya, karena pada dasarnya kegelapan tidak dapat mengalahkan terang. Kegelapan juga tidak dapat menguasai terang. Tidak mungkin satu kegelapan dapat menguasai terang. Kalau kita berada di dalam satu ruangan yang sangat gelap, ya, tadi saya sudah katakan bahwa gelap adalah satu keadaan di mana tidak ada terang. Kalau kita masuk di satu ruangan yang gelap, dengan lampu senter yang kecil atau bahkan mungkin lilin yang kecil sekalipun, kita dapat melihat ada terang. Kita dapat melihat terang. Artinya, sekalipun kecil, gelap yang besar itu tidak bisa menutupi terang. Gelap tidak bisa menguasai terang. Terang akan tetap terlihat di tengah kegelapan. Sekecil apapun terang itu, dia akan tetap terlihat di tengah kegelapan. Dan Yesus adalah jawaban atas kegelapan. Yesus adalah jalan keluar. Yesus adalah terang yang dapat mengatasi kegelapan. Karena tadi sudah dikatakan kegelapan tidak dapat menguasai dan kegelapan tidak dapat mengatasi terang. Tetapi Yesus sebagai terang dunia itu, dialah yang akan menguasai kegelapan. Dia akan mengusir kegelapan dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita. Dan untuk itulah Yesus hadir di dalam dunia ini. Untuk itulah Yesus lahir ke dalam dunia ini. Membawa terang kepada kita. Menyingkapkan kegelapan. Menghilangkan kegelapan yang menguasai jiwa kita. Dan terang itu akan menunjukkan jalan. Terang itu juga akan menunjukkan kebenaran. Terang itu juga akan menunjukkan hidup bagi manusia. Ayat yang terkenal di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6.
Situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus yang adalah terang, dan sebab dia adalah terang, maka dia akan memberikan jalan, dia akan memberikan kebenaran, dan dia akan memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Itu adalah janji Tuhan kepada kita, ya. Dan terang itu sendiri akan mengatasi satu keadaan yang tidak pasti, satu keadaan yang dikatakan tidak terkendali, ya, satu keadaan yang chaos. Ketika bumi belum berbentuk, ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika bumi belum berbentuk dan kosong, Roh Allah kemudian berputar, beredar di situ. Hal pertama yang Tuhan ciptakan adalah terang. Kenapa? Karena bumi yang belum dibentuk dalam keadaan kosong itu hanya diliputi oleh kekelaman, hanya diliputi oleh kegelapan. Sehingga Tuhan perlu menciptakan terang. Dan terang adalah ciptaan Allah yang pertama. Ya, Allah ingin terang, Allah ingin sesuatu yang jelas. Dan sebab itu terang itu kemudian mengatasi kegelapan yang ada di bumi yang belum dibentuk pada saat itu. Ya. Dan satu hal lagi, bahwa terang itu juga akan membawa sukacita besar di dalam kita. Ya. Terang itu bukan hanya membuka jalan, menunjukkan jalan. Terang itu bukan hanya menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, membuka dosa-dosa kita, dan Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosa kita kalau kita terbuka kepada Tuhan. Terang itu tidak hanya mengatasi satu keadaan yang tidak pasti. Terang itu tidak hanya mengatasi satu keadaan yang chaos, tetapi terang itu juga membawa sukacita besar di dalam kita. Karena apa? Karena kita terlepas dari segala kesukaran kita. Waktu kita mengalami penderitaan, waktu kita mengalami kesulitan, kita seperti dalam keadaan gelap. Kita tidak bisa berpikir dengan baik. Kita tidak bisa, sepertinya mata kita tidak bisa melihat lagi jauh ke depan. Bahkan pandangan rohani kita seperti tertutup karena adanya penderitaan. Yesaya pasal yang ke-9, saya menulis dalam Yesaya pasal yang ke-9, kita baca bersama-sama, ayat yang ke-1 dan ke-2, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi jelas terang itu membawa sukacita. Ketika kegelapan timbul, ketika kita dikuasai kegelapan, kemudian terang itu datang, maka yang ada adalah satu sukacita. Ayub, kita tahu penderitaan yang dialami Ayub, ini juga seperti satu kegelapan yang menyelimuti Ayub. Karena apa? Dia tidak merasa dia melakukan kesalahan. Tetapi tahu-tahu dan tiba-tiba satu keadaan yang berubah total. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya. Dia mengalami satu kesakitan yang luar biasa. Di dalam penderitaan itu. Tapi ketika Tuhan berbicara kepadanya, terang itu seperti datang kepada Ayub. Dan kemudian Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya.
Tuhan mengembalikan keluarga, Tuhan mengembalikan harta bendanya, kekayaan Ayub menjadi lebih besar dari apa yang pernah dia terima selama ini. Karena apa? Dan dia melihat terang itu ada. Dan sebab itu dia bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi penjelasan dalam pembicaraannya dengan Tuhan. Tuhan menjelaskan banyak hal kepada Ayub. Dan Ayub mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berbuat salah. Ya. Di dalam kegelapan yang dialami oleh Ayub, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Tuhan menyatakan terangnya. Tuhan menyatakan pembelaannya kepada orang-orang percaya. Dan karena Ayub tetap berharap kepada Tuhan, dia boleh melihat bagaimana terang Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaannya. Kita sebagai manusia saat ini, kita pun dulunya hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang kalau kita menerima Yesus, kita menerima Yesus sebagai juru selamat dari dalam kehidupan kita, kita menerima terang itu ada di dalam kita, maka kita juga yang tadinya kegelapan, sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Dan itu tercatat di dalam suratan Efesus pasal yang 5 ayat 8. Ya. Dulunya kita adalah kegelapan. Dulu kita hidup dalam dosa. Dulu jiwa kita diselimuti kegelapan. Tetapi kalau kita menerima terang, ketika terang itu datang bagi kita, maka terang itu menjadi bagian kita. Dan kita mempunyai terang itu di dalam hidup kita. Karena terang itu ada di dalam Tuhan. Ya. Dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 tadi dikatakan juga bahwa bagi orang yang percaya kepada Yesus, ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita menerima terang itu di dalam hati kita, maka kita akan mempunyai terang hidup. Ya, kita berjalan bersama-sama dengan Yesus dan Ia akan memberikan terang itu sehingga terang itu menjadi bagian dari kita. Sebab itu percayalah saudara-saudara bahwa sebagai orang percaya, kegelapan tidak akan bisa menguasai kita. Karena apa? Karena Yesus yang tinggal di dalam kita, Yesus yang tinggal di dalam hati kita, Yesus itu adalah terang. Sebab itu di dalam Nabi Yesaya pasal yang ke-60 adalah jaminan atau janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mau menerima terang itu. Dikatakan bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Bagi kita yang percaya, bagi kita yang mau menerima Yesus itu sebagai juru selamat, akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, bulan yang tidak surut, sebab Tuhan Yesus itu akan menjadi penerang abadi bagi kita. Ya, asal kita percaya, bahkan untuk selama-lamanya. Kita akan lihat juga di dalam ayat terakhir di suratan Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Sebagai ayat terakhir saya bacakan. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi sekalipun kita pernah tinggal di dalam kegelapan, kita dahulu adalah kegelapan, jiwa kita diselimuti oleh kegelapan. Tetapi karena kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mau menerima terang itu di dalam hati kita, maka kehidupan yang sementara ada di dunia ini, setelah ini berakhir, kita tahu kehidupan yang selanjutnya
Seperti di suratan Wahyu pasal 22 ayat 5 ini. Satu kehidupan di mana tidak ada lagi malam, ya. Tidak diperlukan cahaya dan lampu. Tidak diperlukan lagi matahari. Kita akan menikmati terang yang sempurna untuk selama-lamanya, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi terang yang kekal, terang yang sempurna itu akan menjadi bagian kita. Akan kita nikmati juga untuk selama-lamanya. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalam dosa. Jangan tinggal di dalam penderitaan. Terimalah terang Tuhan. Karena terang akan menguasai kegelapan. Terang akan menghilangkan kegelapan. Kegelapan tidak akan bisa menguasai kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk di dalam doa. Minta kiranya terang Tuhan menguasai kita. Terang Tuhan mengusir kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang terbatas dengan kemampuan, mintalah Roh Kudus menguasai kehidupan. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita, supaya kita tetap dapat jalan sesuai dengan kebenarannya. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku, Bawalah diriku dalam kebenaran. Kita Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita, membawa kepada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah. Haleluya. mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memegang tangan kita setiap hari. Karena kita tahu kemampuan kita, kita tidak akan pernah mampu untuk berjalan sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kebenaran Tuhan. Jangan biarkan kami tersesat.
dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari Roh Kudus, pegang kami, pegang tangan kami, pimpin perjalanan kami Tuhan. Jangan biarkan kegelapan ini menguasai kami, karena di dalam kegelapan kami tidak pernah mengetahui arah jalan kami. Karena di dalam kegelapan kami akan jatuh. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tinggallah Tuhan di dalam hati kami dan terangi hati kami, terangi hidup kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan mengikuti kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Supaya arah langkah kami Tuhan menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada tempat di mana terang itu akan kekal selama-lamanya. Kami tidak mau berakhir di dalam kegelapan, di dalam kebinasaan. Tapi kami ingin tetap bersama-sama dengan Engkau yang adalah terang kami Tuhan. Terima kasih. Kebenaran-Mu dalam kami. Ya, Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. mari Allah Roh Kudus pimpin kami, pimpin kehidupan kami, pimpin langkah-langkah kami. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah.
Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu berkata Engkau adalah terang kami. Dan terang itu akan menguasai, mengalahkan, bahkan mengusir kegelapan. Sebab itu kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kalau kami masih dikuasai oleh kegelapan, jiwa kami diliputi oleh kegelapan, biarlah terang Tuhan itu nyata di dalam kami. Terang itu Tuhan memenuhi hati kami. Terang itu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Supaya perjalanan hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kami tahu kalau kami berjalan di dalam kegelapan, Tuhan kami akan jatuh. Karena kami tidak tahu kemana arah langkah kami. Tetapi kalau terang itu tinggal di dalam kami, terang itu akan memperlihatkan kepada kami jalan yang benar. Dan kalau kami mengikuti jalan Tuhan, maka kami tahu akhir dari kehidupan kami yang sementara di dalam dunia ini, kami akan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami Tuhan akan diliputi oleh terang yang sempurna itu untuk selama-lamanya. Kami tidak akan melihat lagi kegelapan, dan kegelapan tidak akan dapat lagi menguasai hidup kami. Dosa tidak akan pernah lagi menggapai kami, karena kami ada di dalam terang-Mu yang sempurna. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami. Tolong berikan terang-Mu kepada kami, supaya dengan terang itu juga kami boleh bersiap sedia, kami boleh berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Menantikan kedatangan-Mu Tuhan ke dalam dunia ini lagi untuk menjemput kami, umat-Mu, masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa lain, mereka yang masih jauh dari Tuhan, mereka yang masih menolak Engkau, mereka yang masih tidak mau menerima terang itu. Tuhan, berkemurahanlah, berbicara di dalam hati mereka Tuhan. Supaya pada saatnya mereka boleh menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Dan terang-Mu boleh menguasai mereka. Sehingga jalan mereka juga akan menuju jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami perlu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus memenuhi hati kami. Dan memimpin setiap perjalanan hidup kami. Dimanapun kami berada. Roh Kudus memenuhi kami dan memimpin kami. Menuntun perjalanan kami. Dan dari waktu ke waktu Tuhan, kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh juga menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Menolong mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan. Memperlihatkan kepada mereka apakah terang itu dan gunanya terang itu dalam hidup mereka. Sehingga mereka juga boleh mengakui dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berbahagia dan bersuka cita. Karena saat ini kami yang percaya akan Engkau, kami sudah menerima terang itu. Dan biarlah terang itu tidak padam. Terang itu tetap tinggal di dalam hati kami. Dan kehidupan kami juga boleh menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu, kami sudah menerima firman-Mu, kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman itu Allah teguhkan sendiri di dalam hati kami. Supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebab itu saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan dari Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Dan bersama-sama kita berkata, amin.